sepanjang umat Muhammad, kerukunan yang harus kita dahulukan, persatuan yang harus kita utamakan, ukhuwah kita dahulukan daripada perkara-perkara yang sifatnya istihad tadi. Nabi itu sering mengkisahkan atau menceritakan kepada para sahabat orang-orang soleh sebelum Nabi hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammad khatamul anbiya wa imamul muttaqin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala wa'dika wa wa'dika mustata'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Allahumma sahil umurana wa sahil umura ahalina. Allahumma sahil umurana wa sahil umura auladina. Allahumma sahil umurana wa sahil umura wulati umurina. Allahumma taqabbal, Allahumma taqabbal, Allahumma taqabbal. Alhamdulillah, para bapak, para ibu, saudara sekalian, jamaah salat maghrib, salat subuh, kamilah salat maghrib, salat subuh, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah dan yang kami hormati. Masih sedikit mengembangkan perkara di ujung materi takdir, baru masuk nanti hadis arba'in tentang kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya berangkatkan begini para bapak, akhir kesudahan setiap manusia di dunia ini rahasia Allah. Akhir kehidupan manusia di fase perjalanan kembali kepada Allah di dunia ini itu rahasia, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Nah, disitulah nanti pilar, tiang dari setiap ibadah kita itu mesti, biar nanti tidak ekstrim. Maksud kami direnungkan dari sisi tauhid, kalau tidak khauf, roja. Tidak khauf, ada perasaan cemas dan takut, itu penuh harap, itu berpadu di tengah-tengahnya cinta, kecintaan kepada akhirat, kepada Allah. Ibarat kepala, dua sayapnya kalau itu burung adalah rasa takut kalau tidak diterima semua prestasi amalan kita di dunia. Kemudian juga ada harapan yang sangat kuat, harap agar diterima dan diampuni. Nah, disitulah ibarat kalau burung terbang dengan dua sayap yang bagus ini, keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kaidahnya di dalam tauhid, urusan ibadah dan akhir seseorang tidak ada yang tahu, itu rahasia Allah. Rahasia, artinya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Nah, yang penting bagi kita memahami, karena itu rahasia, mesti ada hikmah. Nah, para ulama menjelaskan
kenapa akhir 5 perkara termasuk wa fi ayyi ardin tamut, di akhir surat Luqman, di bumi mana, tempat mana kamu mati itu tidak diketahui, dan akhirnya kondisi apa tidak tahu. Itu hikmahnya. Satu, kalau seandainya diketahui akhir seseorang itu kehidupannya, pasti ketika dia orang yang baik malah muncul jumawa, ada rasa sombong. Kalau ditakdirkan dia nanti akhir hidupnya tidak baik, dia tambah brutal dan berbuat kemaksiatan karena frustasi, maka dia berbuat zalim. Nah, disitulah rahasia. Maka bagi kita ahlul iman, antara harap dan cemas, antara penuh harap, mudah-mudahan dan mohon kepada Allah, mati di atas ketaatan kepada Allah, husnul khatimah, kemudian terus diistiqomahkan. Nah, disitulah kita memahami Rasulullah itu sering di sela-sela misalkan ngobrolnya dengan para sahabat pada subuh seperti ini, ada ditanyakan kamu itu tadi malam mimpi apa, atau kadang Nabi agar kita nanti juga tidak mudah mempalu gudang amalan saudara kita umat Islam, kenapa ada haul, dan nanti bisa dijadikan diskusi, silahkan maksud kami agar kita karena belum tahu referensi kemudian juga sudut pandang yang dijadikan alasan langsung membid'ahkan. Maksud kami semuanya tidak ada ilmu, dan kita apalagi perbedaan yang beda yang sifatnya variasi, bukan masalah pokok iman kafir. Sepanjang umat Muhammad, kerukunan yang harus kita dahulukan, persatuan yang harus kita utamakan, ukhuwah kita dahulukan daripada perkara-perkara yang sifatnya ijtihad tadi. Nabi itu sering mengkisahkan atau menceritakan kepada para sahabat orang-orang soleh sebelum Nabi hidup. Nabi juga sering mengkisahkan kepada para sahabatnya orang-orang soleh setelah beliau wafat. Artinya nanti akan ada orang soleh demikian. Padahal Nabi ada, orang solehnya belum ada. Itu untuk mendorong kecintaan kepada orang-orang soleh itu selama masih dalam satu prinsip keimanan tauhidnya sama. Bayangkan, lintas generasi pun akan berkumpul nanti di surga. Saya ulang, Nabi itu pernah mengkisahkan orang soleh sebelum zaman dulu, orang soleh zaman dulu yang Nabi pun belum lahir. Tapi juga Nabi pernah mengkisahkan orang-orang soleh setelah Nabi wafat. Itu dikisahkan karena ini Rasul, wa ma yantiqu anil hawa in wa ila wahyu yuha, bicaranya dengan wahyu. Contohnya mengkisahkan orang-orang soleh di zaman Bani Israel. Orang-orang soleh itu banyak. Kitab hadis, kisah sahihah, kisah sahih kalau diterjemahan Indonesianya di penerbit Qaf Jakarta, kisah sahih, kisah-kisah yang valid, yang sangat sahih di dalam Sahih Bukhari. Itu banyak kisah-kisah sahih yang disimpulkan ulama mengkisahkan orang-orang yang Nabi belum hidup zaman dahulu di Bani Israel, tapi juga mengkisahkan orang-orang setelah Nabi wafat yang Nabi pun sudah tidak ada. Contoh Aid Al-Qarni, Uwais Al-Qarni, bukan Aid, Uwais itu Nabi sudah wafat. Uwais Al-Qarni dikisahkan, orang yang baktinya ketika musim haji begini, ibunya digendong dari Yaman, Qarn sana sampai Mekah, berkhidmah kepada ibunya dalam musim haji seperti ini.
itu Nabi sudah wafat. Atau juga Nabi mengisahkan orang-orang soleh yang Nabi itu belum lahir, artinya orang soleh zaman dahulu, di zaman Bani Israel. Contohnya Al-Kiflu, orang soleh di zaman Bani Israel itu masyhur di dalam kisah sahih, kisah-kisah sahihah, kisah-kisah sahih di dalam hadis yang sahih itu namanya orang Al-Kiflu di zaman Bani Israel, orang yang dermawan, di atas iman, tapi takdirnya namanya manusia kalau masih hidup kan kena ujian terus, fitnah. Ketika ada, ini sudah terkenal, masyhur, dia orang beriman, kaya, maknanya kalau dipetakan ranking pertama, lapang dunia, lapang akhiratnya. Tapi namanya orang hidup, Al-Kiflu ini satu ketika sudah terkenal seperti itu, ada orang, saya punya masalah, kemudian pasti akan dibantu oleh dermawan Al-Kiflu itu. Nah, datanglah wanita tadi. Ini yang datang langsung perempuan, melewati jalan, singkat kata, wahai Tuan, dia mengucapkan salam, Al-Kiflu keluar. Salam, Tuan, kami punya masalah yang sangat besar yang harus kami selesaikan dan punya tanggungan yang harus kami tuntaskan. 60 dinar, bayangkan 60 dinar. Nah, dalam kondisi seperti itu, Al-Kiflu lengah sebentar hatinya dari zikir kepada Allah, langsung diendus oleh setan. Terfitnah oleh wanita tadi. Aku mau, kan aku bantu seluruh urusan kamu, hajat kamu, tapi harus mau mengikuti keinginan aku. Itu kalau kita bahasakan. Akhirnya karena kebutuhan yang sangat mendesak, wanita itu tidak bisa berkutik. Dari ruang tamu dibawa ke ruang tengah, singkat kata sampai di kamar, dan layaknya suami istri seperti itu. Dan belum sampai sudah posisi seperti itu, wahai Tuan, sontak wanita tadi menangis. Loh, kamu nangis? Aku tidak memaksa kamu. Benar Tuan, tapi aku belum pernah merasakan dalam perjalanan hidupku perbuatan yang seperti ini. Begitu wanita tadi itu lututnya langsung lemas, dia nangis. Kiflu langsung keluar, ini uang 60 dinar. Dia pergi, silahkan pulang. Dia bertobat malam hari itu. Dalam kisah sahih tadi, dia bertobat kemudian meninggal. Bayangkan, tipis sekali, tipis atau dekat sekali antara langkah dia dengan akhir hidup itu. Bisyarah, berita gembira, rumah Al-Kiflu itu di tagline, di pita kuning kalau oleh polisi kalau hari ini tuh, dengan segel tobat Al-Kiflu diterima oleh Allah. Bayangkan para bapak, orang yang sudah baik dalam perjalanan hidupnya, sudah terkenal, tergelincir berbuat kemaksiatan, tapi akhirnya dia langsung bertobat ketika kesempatan masih ada, meninggal dalam kondisi tobat walaupun seperti itu. Nah, itulah maksud kami, akhir keseduhan orang itu tidak bisa ditebak. Rahasia Allah yang kita antara harap dan cemas ini harus seimbang antara khauf dan roja. Maka dari itu, ini ayat pagi ini yang kami nanti berangkatkan agar menjadi bekalan bagi kami semua dan termasuk saya sendiri, karena akhir kesudahan seseorang itu rahasia. Apalagi para ulama meringkas kematian atau akhir seseorang itu ketika jadi jelek, su'ul khotimah, dipengaruhi oleh tiga. Satu, ketika dia sering dan terbiasa berbuat syirik.
syirik. Nomor 2, nifak, sifat nifak. Yang terakhir, hubud dunya. Nah, ini hampir semuanya kalau diperas-peras, diringkas, amalan urusan dalaman-dalaman kita. Syirik, amalan di dalam hati, punya keyakinan, punya i'tiqad kalau selain Allah Subhanahu wa ta'ala bisa memberi manfaat atau bisa nolak bala. Amalan di dalam hati, atau pemberangkatan sesuatunya diarahkan kepada selain Allah. Maka itu ibadahnya nggak bisa. Maksud kami, kalau rukuk badan kita, sujud badan kita, rukuk itu kita arahkan kepada Allah. Kalau kita sholat kiblatnya ke Masjidil Haram, di sana ada Ka'bah. Tapi sejatinya ruh dan batin kita arahkan rukuk sujud itu karena syariat dari Allah lewat Rasulullah mengabdi kepada Allah. Maka sama, dalaman-dalaman hati kita, rasa senang, rasa benci, rasa harap, rasa takut, niat segala sesuatu, maksud yang kita inginkan di dalam hati itu hanya untuk Allah saja, tidak boleh diarahkan kepada selain Allah, dan itulah syirik. Nah, ini harus kita jaga. Kemudian nifak, kan hampir sama nifak, bedanya antara realita amalan dengan isi hatinya itu sangat tipis sekali. Yang mengetahui hanya Allah. Dia melakukan sesuatu amalan seolah-olah amalan akhirat, tapi apa benar isi hatinya diarahkan untuk akhirat? Itu nanti akan disingkap yauma tublas sarair, pada hari yang seluruh rahasia hati disingkap. Hari ini kita belum bisa. Nah, ini sangat penting berkaitan dengan akhir hidup tadi. Yang terakhir, cinta dunia. Itu sudah masyhur, kalau orang kecintaannya, cintanya terhadap apa? Hubbuka fi syai' yusimuka. Cintamu kepada sesuatu itu menjadikan kamu itu buta, menjadikan kamu terpenjara. Bukan penjara fisik itu yang lebih berat. Itu malah menjadi surga kalau kita bisa mengelola jiwa kita. Enak benar, kelezatan dan kepuasan ketika pintu-pintu ditutup, tapi langit dibuka oleh Allah. Makanya orang-orang soleh zaman dahulu, bahkan yang sangat monumental, Nabi Yusuf pun bisa kuasa. Itu fase-fasenya dia dimaki-maki, dibenci oleh saudaranya, dibuang di dalam sumur, dijual di pasar budak, dipenjara, tapi mengantarkan menjadi orang besar. Tapi kalau penjara hati, penjara batin, kecintaannya kepada dunia, dia terpenjara, tidak bisa berbuat kepuasan, kebahagiaan yang lain karena dia dunia dan dunia dan dunia, akhirnya tidak ada enaknya hidup. Nah, tiga ini para ulama meringkas sangat banyak. Kata kuncinya, jangan sampai syirik, jangan biasa nifak, pencitraan, nyari pamrih orang, padahal isi hatinya seperti itu, seolah-olah amalannya akhirat. Apalagi juga cinta dunia. Di saat-saat sudah akhir hidup, nanti ketika sakaratul maut, nazak itu dongengnya dunia, urusan dunia, keluar dari lisannya dunia, di alam bawah sadar ketika pendarahan sudah ada di otak, misalkan kondisi mungkin kecelakaan dan sebagainya. Tapi kalau kebiasaan hatinya di atas tauhid, di atas kejujuran, di atas cinta pada Allah dan akhirat, insya Allah matimu kebiasaanmu. Saya ulang, matimu adalah kebiasaanmu. Oleh karena itu, yang paling akhir di sini saya bacakan satu judul yang sangat menyentuh sekali. Al-Fawzu bil Afdholiyati.
agar sukses dengan yang paling utama. Fauzi itu sukses yang paling sukses, kesuksesan yang paling utama. Nah, ternyata penulis buku ini begini, memberangkatkan kesuksesan yang paling sukses itu dari ayat surat Ali Imran ayat 157. Ayatnya begini: wala in qutiltum fi sabilillahi aw muttum la magfiratun minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Allah sampai bersumpah. Nah, ini penulis menarik sekali, mengambil inspirasi firman Allah yang ada di dalam surat Ali Imran 157, wala in qutiltum fi sabilillahi aw muttum. Kalau wala in, benar-benar, pakai lamnya itu lam penegas, negasi. Kalau benar-benar in qutiltum fi sabilillah, kalau kamu itu terbunuh di jalan Allah, tapi au muttum, atau kamu mati biasa tanpa terbunuh oleh musuh Allah. Wala in qutiltum fi sabilillah au muttum, garansi dari Allah, la maghfiratum minallahi wa rahmatun, la maghfiratum minallahi wa rahmat. Gambarannya begini para bapak, kalau ada orang yang kita hormati, pimpinan kita punya pimpinan dalam organisasi, dalam kantor, atau dalam apalah, orang yang terpandang karena pimpinan kita mau dihormat. Dia bersumpah akan memberi kita. Atau ada orang yang kita cintai dan kita percayai, dia bersumpah akan menyampaikan sesuatu kepada kita. Ada pimpinan yang paling atas, misalkan Bapak Presiden kita, dia bersumpah akan memberikan sesuatu kepada para rakyat, sampai ngangkat sumpah. Hati kita tentu akan merasa aman dan merespon dengan baik. Ini yang sumpah Allah, walain, sungguh benar-benar jika kamu itu terbunuh di jalan Allah atau mati biasa tanpa terbunuh. Balasannya dari Allah, la magfiratum minallahi wa rahmah. Lagi-lagi ampunannya disandarkan kepada zat yang agung, ampunan Allah, rahmat Allah. Sesuatu itu kalau disandarkan kepada yang agung akan jadi agung. Sesuatu yang besar dijadikan sandaran, maka sesuatu orang tadi menjadi besar. Contohnya begini, pembantu bupati, jadi pembantu tapi levelnya pembantu kan masaknya kepresidenan atau di istana negara, itu keren, bangga, jadi rebutan. Atau anak yang walaupun kontroversi menjadi top star di dalam urusan tertentu, itu sudah diaku oleh lembaganya. Seperti juga yang anak muda yang pinter, istilahnya memberikan kritikan kepada publik lewat komika atau komedi dengan nilai-nilai Islam, dia berdakwah seperti itu, orang pada mengakunya. Lah, sesuatu kalau disandarkan kepada yang besar, sesuatu lagi jadi besar, ampunan Allah. Nah, di sini maksud kami, kalau benar-benar kamu itu matinya terbunuh di jalan Allah atau mati biasa tak terbunuh, balasannya sangat besar. La magfiratun minallahi wa rahmah, ampunan Allah dan kasih sayangnya, rahmatnya itu khairun mimma yajma'un. Bayangkan, khairun, lebih baik dari seluruh simbol dunia dan perniknya yang kebanyakan dikumpulkan oleh manusia. Jadi mati di atas ketaatan itu indah.
Allah balas nanti itu indah, walau ini urusan gaib. Lain walain, sungguh benar-benar jika kamu mati terbunuh di jalan Allah. Ini tidak mungkin, ya artinya tipis lah kalau kita mati sampai terbunuh, kita medannya medan aman. Tapi kan masih ada peluang. Au muttum, atau kamu mati tanpa terbunuh tapi di atas jalan Allah, di atas ketaatan kepada Allah. Inilah penulis menginginkan agar kita jatuh kepada husnul khotimah, tidak jatuh pada su'ul khotimah tadi. Au muttum, kamu mati tanpa terbunuh tapi tetap di jalan Allah. Itu maknanya. Belum mengatakan begini, waqad yakunu al-mautu fi sabilillahi tabi'iyan. Kadang mati di jalan Allah itu tanpa harus dibunuh di medan perang, tapi secara tabi'i, tabiat manusia keseharian, bisa hati dia berusaha, matiku di atas ketaatan kepada Allah. Dia di dalam perjalanan berangkat kerja, dia di dalam perjalanan niat ngajak orang untuk taat kepada Allah, dia di atas pekerjaan profesinya untuk taat kepada Allah, niatnya pokoknya untuk taat kepada Allah. Nah, maka di sini fahris, yang lebih penting antas tahdiran niyah, yang lebih penting setiap saat itu hadirkan niat. Kalau sewaktu-waktu Allah cabut nanti, aku di atas ketaatan kepada Allah, fi sabilillah, di jalan Allah itu innal mauta awil qatla fi sabilillah khairun minal hayah. Mati di jalan Allah atau terbunuh apalagi di jalan Allah itu lebih baik daripada kita hidup ini, dan lebih baik daripada simbol dunia ini. Kan ini urusan gaib, urusan rasa percaya atau tidak saja. Nah, ini bisa di sini bisa digapai ketika rakuslah, tamaklah, semangatlah untuk menjaga kejujuran niatmu dalam setiap detik, setiap langkah. Ketika berangkat ke masjid diniatkan, kalau sewaktu-waktu nanti ada sesuatu, ya Allah, aku di atas ketaatan kepada kamu. Ketika kita berangkat ke tempat aktivitas kerja kita, ya Allah, ini kewajibanku terhadap istri dan anak keluargaku. Aku ada niatan untuk memberikan signifikan nilai lebih kebaikan lingkunganku. Ke pasar begitu, ke masjid begitu, ke tempat pekerjaan begitu. Tidak lepas fahris antahdiron niat. Semangatlah, jagalah kejujuran niat itu, pokoknya di atas ketaatan. Kalau sewaktu-waktu Allah cabut, nilainya adalah aumutum, mati kamu di atas jalan Allah. Nah, itu mengeliminir agar tidak su'ul khotimah tadi. Dan itu lebih baik daripada kita hidup. Itu penulis buku ini, Syekh Abdul Aziz Abdul Rahman, ini mengatakan itu lebih baik daripada hidup. Karena apa balasannya? Lama kufiratun, diampuni dosa-dosanya, diberi rahmat, ditampakkan balasan surganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Nah, begitulah maksud kami ayat ini, para bapak. Ayat ini Ali Imran 157 ini sesuatu yang menjadikan antitesa agar kita tidak jatuh pada tiga tadi. Tidak jatuh pada syirik, tidak jatuh kepada sifat munafik, tidak jatuh kepada cinta dunia. Jadi enak kalau di akademisi, para akademisi itu mengistilahkan training kematian. Training kematian itu bisa membiasakan tidur kita. Kalau tidur posisi kepala kita di utara kemudian menghadap kiblat kayak hewan mau disembelih kurban itu, Rasulullah kata begini, Allahumma ini aslamtu wajhi ilaika wa wada'tu dhuhri ilaika wa fatu amri ilaika la manja'a wa la malja'a ilaika amantu bi kitabika allati arsalta wa bi nabiyika allati arsalta amantu bi kitabika allati anzalta wa nabiyika allati arsalta. Doa menghadirkan posisi hidup, training, latihan kematian itu kayak kita mau tidur itu.
bermuhasabah, posisi kayak hewan mau disembelih, kita menghadap kiblat, kepala di utara, tangan di bawah, hadirkan. Kalau sewaktu-waktu nanti tidak kembali, tidurnya itulah akhir hidupnya. Itu berapa kali kami dapatkan selama di penjara itu. Mungkin ya sudah takdirnya bagusnya seperti itu, tidak bangun-bangun. Kalau tidak begitu, karena tidur itu saudara kematian. Training kematian itu maknanya latihan mati itu ketika kita ibadah ini, latihan mengolah jiwa sampai puncak. Ketika kita baca Al-Quran, ketika kita sholat, benar-benar ruh kita nyambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, lupa urusan pernak-pernik dunia dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kita sholat malam kita khusyuk, puasa kita enak, tidak ada perasaan iri dengki, berangkat kita ke masjid ringan dan sholat kita khusyuk, sholat wajib kita, ruh kembali kepada Allah. Itu pada dasarnya juga bisa training melatih kematian, karena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, dari situ tidak lepas kunci antahdirun niyah, hadirkan niat di atas ketaatan dan kecintaan pada akhirat, yang dengan itu matimu, kebiasaanmu itu bisa kita gapai. Kebiasaan kita menghadirkan niat di atas ketaatan, walaupun berangkat ke masjid kemudian takdirnya ditabrak sepeda motor, akhir hidupnya itu sudah tidak sadar niatnya mau taat. Karena ini urusan dalaman dulu, urusan dalaman. Maksud kami nanti kalau ada syirik, nifak, Syekh Utsaimin walaupun meninggalnya di bawah multazam dekat Ka'bah, tapi isi hatinya karena pencitraan, hati-hati. Bukan berarti tidak memberi semangat untuk haji, bukan. Ini karena urusan hati tadi loh. Meninggalnya ketika tawaf di dekat multazam karena berjubel-jubel seperti itu, atas nama apa dia? Atas nama apa dia? Itu kan urusan hati. Ketika hati kita sudah fakhris, rakuslah, jagalah benar setiap saat niat kamu, itu Masya Allah. Masya Allah. Secara lahiriah di dekat Ka'bah, secara lahiriah berangkat ke masjid, kecelakaan malam Jumat, isi hatinya kita pasrahkan kepada Allah, tanda-tanda seseorang itu husnul khotimah. Nah, itu yang jadi kata kunci, yang pokok dari ini tadi, ayat ini tadi. Kalau kamu mati di medan perang, kita tidak mungkin akan terbunuh, medan kita aman, tapi menghadirkan niat setiap detik berangkat ke kantor saya, berangkat tempat kerja saya, ke pasar saya, masak saya, kemudian apapun tanggung jawab saya, ya Allah, ini bentuk ibadahku pada Engkau. Itu sudah masuk kepada fisabilillah. Lah begitulah para bapak, ayat ini kesimpulannya, karena makna fisabilillah itu sangat luas, bisa dibunuh di medan perang, atau bisa dia meninggal kita berangkat ke masjid karena untuk taat dan isi pengajian, atau berangkat ke tempat kantor karena ada niatan kewajiban kepada suami istrinya untuk bekerja di atas jalan Allah. Semuanya mati fi ta'atillah, meninggalnya di atas ketaatan, itu insya Allah masuk kepada balasan la maghfiratu minallahi wa rahmah khairun mimma yajma'un. Ampunan Allah dan rahmatnya itu lebih baik daripada kita hidup. Mati seperti itu lebih baik daripada kita hidup. Itulah para bapak, makanya mari yang paling akhir kita cintakan ini, berlatih, training kematian. Dua tadi, kalau sudah terbiasa latihan mati, tidak akan benci untuk mati, itu tidak akan benci. Saya ulang, kalau sudah terbiasa latihan mati, mati itu tidak akan dibenci. Bicara mati tidak benci, kemudian dia rileks menghadapi hidup. Karena hakikat hidup adalah setelah kehidupan di dunia itu hidup yang sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka khaira umurina akhirahu wa khaira a'malina khawatimahu wa khaira ayyamina yauma
nalqaka fihi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.